Kesetaraan logika, proposisi dikatakan setara secara logika bila memiliki nilai kebenaran yang sama. Hal ini dapat kita lihat atau kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Pada penjelasan sebelumnya kita telah tahu ada dua proposisi yang setara secara logika, yaitu jika P maka Q, dia setara dengan kontrapositifnya, yaitu negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Jadi ini adalah kesetaraan logika. Antara implikasi dan P-implikasi, dia juga bisa kita cari kesetaraannya ya. Dikatakan bahwa P-implication adalah implikasi dua arah. Jadi dari notasinya dia memang seperti ini ya. Jika dan hanya jika P maka Q, ini dia setara dengan jika P maka Q dan jika Q maka P ya. Di mana masing-masing implikasi ada tanda kurungnya supaya dia dikerjakan mendahului konektor N ya, karena N ini presidensinya lebih tinggi dari implikasi sehingga perlu kita beri tanda kurung. Jadi ini adalah hubungan antara implikasi dan P-implikasi ya. Silakan saudara untuk mencoba misalkan membuat tabel kebenarannya untuk membuktikan apakah benar ini dan ini itu dia setara. Kemudian kita kembali lagi pada negasi implikasi ya. Jadi untuk mencari negasi, kita juga banyak menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan logika. Jadi misalkan di sini ada pernyataan, saya mengenakan jam tangan, kita notasikan dengan P. Saya mengenakan jam tangan hitam, kita notasikan dengan Q. Kemudian jika saya mengenakan jam tangan, maka saya mengenakan jam tangan hitam ya. Ini adalah jika P maka Q ya. Jadi sekali lagi kita di sini menyederhanakan permasalahan ya. Kita tidak melihat apa itu domainnya. Kita langsung bisa translate jika ini adalah jika maka kita langsung fokus ke bentuk matematikanya ya. Kita tidak melihat apa itu makna di baliknya. Jadi untuk menyederhanakan permasalahan. Jadi kita langsung saja karena ini jika maka kita langsung translate menjadi implikasi. Apa negasi dari pernyataan di atas? Jadi apa negasi dari jika P maka Q? Negasi dari jika P maka Q ini adalah P dan negasi Q ya. Mengapa bisa seperti ini? Kita bisa lihat dari sifat dari implikasi ya. Implikasi akan bernilai false jika ada janji tetapi tidak terjadi konsekuensi ya. Jadi di sini dia ada janji P dan tidak terjadi konsekuensi. Ini adalah negasi dari jika P maka Q. Jadi kita juga bisa buktikan dalam bentuk tabel kebenaran. Ini P, kemudian Q, kemudian jika P maka Q, kemudian negasi jika P maka Q, kemudian yang terakhir adalah P dan negasi Q ya. Kita lihat, kita selesaikan dulu tabel kebenaran ini. Kita isi false, false, true, true, false, true, false, true. Jika false pasti dia true. Jika false pasti dia true. Jika true maka false dia false. Jika true maka true dia true.
negasi dari jika P maka Q berarti negasi dari ini ya. True negasinya adalah false. True negasinya adalah false. False adalah true negasinya. Negasi dari true adalah false. Kemudian kita lihat P dan negasi Q. P false dan negasi Q false. Atau negasinya adalah true ya. False dan true adalah false. False dan false adalah false. True dan true adalah true. True dan false, ini negasi ya. Jadi ini kita negasikan karena yang diminta di sini adalah negasinya ya. True dan false, maka dia false. Kita lihat hasilnya antara ini dan ini ternyata dia sama ya. False false, true false, false false, true false. Jadi ini dia bisa kita katakan bahwa negasi dari jika P maka Q itu setara dengan P dan negasi Q ya. Dengan demikian, jika kita tuliskan lagi ke dalam kata-kata yang di atas, maka negasi jika saya mengenakan jam tangan, maka saya akan mengenakan jam tangan hitam, itu adalah saya mengenakan jam tangan. Ini adalah P. Ya, ini adalah P. Saya mengenakan jam tangan. Kemudian dan. Ini adalah dan. Negasi Q. Negasi Q adalah negasi dari saya mengenakan jam tangan hitam. Jadi saya tidak mengenakan jam tangan hitam ya. Jadi saya tidak. Nah, ini perlu diperhatikan tidak. Karena negasi dari Q mengenakan jam tangan hitam. Jadi ini adalah negasinya ya. Negasi dari pernyataan di atas ini. Jika saya mengenakan jam tangan, maka saya mengenakan jam tangan hitam. Negasinya adalah saya mengenakan jam tangan dan saya tidak mengenakan jam tangan hitam.